Astaga, ini... Cepat, polisi datang. Nomor 844 maju. Hati-hati, Tuan Xiao. Hati-hati, Tuan Xiao. Xiaoheng sudah 4 tahun. Akhirnya aku bertemu denganmu. Xia Shisheng, ini Xiao. Ini dari seluruh teman kelas. Terima kasih. Xiaoheng, kalau ketua kelas tidak memberitahu kebenaran, aku tidak akan tahu bahwa dulu kamu juga menyukaiku. Kamu sudah berani selama bertahun-tahun. Kali ini, biar aku yang berani. Kak Heng. Aku sangat merindukanmu, Kak. Makanan penjara payah sekali, ya? Otot dadamu sudah menyusut. Ayo, aku ajak kamu merayakan. Xiaoheng. Bukankah itu bintang utama teater tari dan lagu Jingcheng Xia Shisheng? Kudengar mereka mengumumkan hubungannya beberapa hari lalu. Xiaoheng sedang menonton. Kalau mau acting, harus totalitas. Sangat cantik. Dia adalah bintang utama teater tari itu, kan? Pasangan yang sempurna. Oh, bukankah ini Tuan Xiao? Tinggal di penjara selama 4 tahun. Keterampilan mesin jahitmu pasti sempurna sekarang. Di penjara, mesin jahit tidak hanya menjahit pakaian, tapi juga menjahit mulut. Ini pacarku, Xia Shisheng. Bintang utama teater tari ibu kota. Semua orang tahu kan? Kamu dan pacarku dari SMA yang sama kan? Aku tidak mengenalnya. Karena jika kamu di sini, balapan sekali. Bermain kosong membosankan, mari bertaruh. Jika kamu menang, aku akan memberimu motorku edisi terbatas. Jika kamu kalah, maka beritahu semua orang demi siapa kamu pukul orang dan masuk penjara dulu. Bagaimana? Meski tidak mengemudi selama 10 tahun, kamu tetap tidak bisa mengalahkanku. Sungguh menyenangkan punya pacar. Kamu bahkan tidak memakai sarung tanganmu sendiri. Benar, Tuan Xiao? Terbalik. Semangat! Bersih. 3, 2, 1, mulai! Mulai. Xiaoheng, apakah kamu sudah bosan hidup? So, sial, menggila. Dia berani mempercepat di tikungan. Keren sekali. Ayo, ayo, semangat, semangat. Aku kalah dalam lomba, tapi menang dalam cinta.
Dengan wanita cantik di pelukanku, apa artinya menang atau kalah? Ayo. Kamu kembali ke arena balapan. Ini kemenangan pertama. Kita harus minum arak untuk merayakan. Oke, ayo rayakan bersama. Merayakan bahwa aku menemukan pacar yang sangat cantik. Xiao Heng tidak bereaksi. Cepat provokasi dia. Aduh. Cheng. Bagaimana kalian bisa kenal? Dia? Kami kenal dari perkelahian. Aku ingat kalian berdua adalah teman sekelas SMA. Apa kamu tidak mengenalnya? Tidak kenal? Sudah kamu kuasai? Sudah kamu kuasai? Kenapa kamu menyeretku keluar? Aku punya pacar. Bisakah kamu berhenti memprovokasiku? Ada apa denganku? Seleramu memilih pacar, apakah bisa lebih buruk? Bukankah kamu bilang tidak suka padaku? Lalu pria seperti apa yang kucari? Bukanlah urusanmu. Jadi kau bisa cari pria sembarangan? Demi memprovokasiku untuk merusak dirimu? Dari mana kamu dapat kepercayaan dirimu? Apa dia tidak punya tangan? Apa? Dia tidak bisa pakai sarung tangannya sendiri. Xia Shisheng, putus dengan pria berandalan itu dan berhenti menggangguku. Kau sudah Teosinu, kenapa masih tidak mengerti? Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti kenapa kamu suka padaku, tapi bersikeras berpura-pura tidak. Xia Shisheng, aku ingin kamu putus dengan Fu Cheng karena mengingat dulu kita pernah jadi teman sekelas. Ini hanya saran baik. Xiao Heng, kamu ini pria atau bukan? Aku mengutarakan perasaan padamu dan kamu tidak menerima. Sekarang demi memprovokasimu, aku sengaja berpura-pura menjadi pacarnya. Kamu jelas cemburu. Namun, kamu masih berpura-pura tidak mengakuinya. Sudah ku bilang tidak suka ya tidak suka. Kenapa kamu begitu sulit memahaminya? Baik. Ku beritahu kamu. Aku masih tidak akan menyerah padamu. Dengarkan baik-baik. Ku katakan sekali lagi. Aku ingin mengejar kamu. Kamu paham? Mengapa aku membuatnya menangis lagi? Oh iya kak. Video kamu naik motor diunggah ke internet. Dan banyak orang memakimu. Hey Sheng, kamu sudah tonton videonya? Xiao Heng tampaknya dihujat netizen. Lalu apa? Mantan narapidana tidak boleh punya hobi? Halo? Malam ini Xiao Heng membawamu pergi untuk apa? Apakah dia tidak tahan dan mengutarakan perasaan padamu? Tidak, dia bisa apa? Dia hanya bilang agar aku jangan ganggu dia lagi. Trikmu tidak berhasil. Ya ampun, Xiao Heng benar-benar menahan diri. Kamu sudah bersama dengan pria lain tapi dia masih bisa tenang. Baiklah, jangan khawatir. Aku punya ide lain. Ah, lupakan. Aku akan cari solusinya sendiri. Hey Fu, kamu tahu cara menghadapi hujatan netizen? Sederhana. Keluarkan uang untuk beli troll, turunkan komentar buruk, dan selesai. Ngomong-ngomong, akun pelaku utamanya. Laporkan saja. Untungnya, ayah belikan aku rumah di Jingshui Fandu dan tepat di sebelah rumah Xiao Heng. Untuk mengejar pria, langkah pertama adalah tunjukkan perhatian. Buat dia rasakan kehangatan dan perhatianmu.
Kenapa kamu pagi sekali hari ini? Xiao Heng. Xiao Heng. Aku buatkan kamu makanan dan buah. Pada saat yang sama, ingat untuk merayunya. Berat sekali. Terima kasih. Xiao Heng, aku datang mencarimu sambil bawa barang berat begitu. Kamu tidak mau ajak aku masuk? Lihat, tanganku merah karena bawa. Tidak mungkin. Tidak adakah yang ingat dia pernah di penjara? Dunia terhadap narapidana sudah setoleran ini? Aku punya semuanya di rumah. Tidak perlu kamu datang. Aku masih ada urusan. Xiao Heng. Kalau begitu, lupakan saja. Jika kamu sibuk, maka aku tidak akan ganggu kamu. Tapi ingat makan makanan itu segera. Tidak baik untuk perutmu jika dingin. Sampai jumpa. Heng, tidak tahu siapa yang beli trollnya. Mereka yang menghujatmu tadi malam sudah dilaporkan. Membela narapidana. Apakah kamu pacarnya? Penari utama malah membela narapidana. Mendukung kekerasan. Apakah kamu mendukung kekerasan dalam rumah tangga? Tentang insiden dulu itu, aku tidak mau ceritakan kebenaran karena aku tidak ingin dia dikritik. Xiao Heng, jika kamu benar-benar peduli padanya, kamu tidak boleh lembut hati. Aku penasaran apakah dia makan makanannya. Oh, ya. Yuan Ye, kamu tahu jam berapa Xiao Heng biasanya keluar? Dia lari jam 5 pagi. Dia selalu keluar tepat waktu. Bagaimana aku bisa punya mimpi seperti itu? Berita terbaru, Heng akan turun dalam 5 menit. Hei, Xiao Heng. Kebetulan sekali, kamu juga di sini untuk lari pagi. Xiao Heng, aku lupa bilang padamu. Aku sekarang tinggal di gedung 2, jadi kita tetangga dari sekarang. Sangat kebetulan. Xiao Heng, yah, apakah kamu makan bento yang kuberikan hari itu? Dibuang. Apa? Membuang makanan akan membuatmu dihukum. Xiao Heng, aku baru pindah ke sini dan aku tidak terlalu familiar dengan area sekitarnya. Bagaimana dengan lari pagi besok? Kita lari bersama? Pinggir laut di Jingshui Fandu terlalu besar. Aku takut tersesat lari sendirian. Xiao Heng, bisa kamu pelankan? Aku tidak bisa ikuti kamu. Jangan bicara sambil lari. Xiao Heng, apakah kamu juga akan lari jam ini besok? Aku takut tidak bangun, jadi ketika kamu bangun besok, telepon aku. Tambah aku di WeChat. Ada apa? Tidak, bukan seperti ini. Xiao Heng, biarkan aku jelaskan. Xiao Heng, ingat mandi air panas ketika pulang, jangan sampai flu. Aku masih akan tunggu lari bersamamu besok. Oh tidak, hal yang memalukan begitu. Bagaimana Xiao Heng melihatnya? Apa yang akan dia pikirkan tentangku sekarang? Ruzi, ini WeChat Kak Heng, jangan bilang siapa-siapa.
Xiaoheng, apakah kamu juga akan lari jam ini besok? Aku mungkin kesiangan. Kalau tidak, telepon aku ketika kamu lari besok. Jika saya tahu lagi bahwa kamu diam-diam mengirim pesan kepada Xia Shisheng, maka turnamen bulan depan kamu tidak akan ikut. Jangan berpura-pura tidak melihatnya. Karena kamu tidak ingin terlibat dengan saya, maka untuk makan siang dan buah yang saya kirimkan kemarin, harganya total 520. Tambah saya di WeChat dan transfer ke saya. Kamu mentransfer terlalu banyak. Barang-barangnya hanya 520. Saya hanya mau 520. Tidak lebih sepeser pun. Xiaoheng, suatu hari, saya akan membuatmu meminta untuk menambahkan saya kembali. Untuk siapa kamu bertindak begitu sombong? Saya sungguh-sungguh ingin membimbingmu ke jalan yang benar. Tetapi, kamu bersikeras bermain dengan sepeda motor. Apa yang terjadi kemudian? Kamu berakhir di penjara, bukan? Dengarkan, kembali bekerja di grup Xiao besok. Dan lamar keluarga Xia minggu depan. Atau, keluarga Xiao akan menolakmu sebagai anak. Orang tua, kamu terbiasa main kuasa, kan? Lepaskan saya. Saya katakan padamu, ketika kamu menyadari kesalahanmu, berlutut dan minta maaf padaku. Baru kemudian saya akan melepaskanmu. Ya, saya tidak sih. Saya hanya cinta bomber. Masalahnya itu hanya karena saya tidak mendengarkanmu dan tidak hidup sesuai ide-idemu. Renungkan dengan baik. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar. Saya peringatkan kau, Xia Shisheng dan sepeda motor ini, jika kamu berani menyentuh satu pun, saya akan membuatmu menyesal melahirkan saya. Kamu anak. Kamu persis seperti ibumu. Kecuali menentangku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu tidak pantas menyebut ibuku. Ibu menikahimu adalah hal paling tidak beruntung dalam hidupnya. Orang tua, dengarkan kali ini, saya tidak akan menahan diri. Mulai sekarang, keluarga Xiao saya tidak akan menganggap Anda sebagai anak. Ingat apa yang Anda katakan hari ini. Jika Anda berani, jangan cari saya lagi. Saya tidak tahu apa yang Xiaoheng lakukan. Halo Kak, Ada apa? apakah Kak Heng bersamamu? Saya tidak bisa menghubungi ponselnya. Ada apa dengan Xiaoheng? Dan hari ini tim ada kompetisi seleksi untuk CSBK, tapi pagi ini Apa yang terjadi pagi ini? Cepat bagi tahu saya. sebenarnya tidak apa-apa. Ayahnya datang menemuinya pagi ini. Mereka tidak berbicara dengan baik, dia ditampar. Dia tampak sedih. Sedikit khawatir, tidak bisa meninggalkan tim. Lupakan saja. Saya akan cari dia nanti. Oke, kamu pergi kerja. Saya akan cari dia. Xiaoheng, ada apa denganmu? Kenapa minum begitu banyak?
Kenapa kamu di sini? Saya datang untuk membawamu pulang. Kamu tidak menjawab panggilan sepanjang hari. Kami sangat khawatir. Berhenti minum. Seorang pria tilak akan tersesat. Ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Tunggu, saya akan beli obat. Anak muda, kamu keluar untuk minum tanpa memberitahu pacarmu dan baru muncul. Ketika dia tidak bisa menemukanmu, dia akan cemas. Baiklah. Kakek, kamu tunggu, saya akan ajak dia nanti. Buat dia berlutut di papan suci. Jangan terlalu gegabah, anak muda. Saling toleransi. Saling memahami lebih banyak. Jangan selalu cemberut. Seperti saya, istri saya telah meninggal. Saya rindu omelannya. Tidak bisa kembali. Saya tahu, kakek. Dia mendengar semuanya. Jangan khawatir, saya akan antarkan dia pulang segera. Xiaoheng, bagaimana seharusnya saya membantumu? Halo Yuan Ye, Xiaoheng minum terlalu banyak. Bisakah kamu menjemputnya? Beli obat mabuk juga. Kami di sini di Butterfly Bar. Tolong cepat. Oke, sudah saya mengerti. Yuan Ye, Kak, apa yang harus kita lakukan? dia bertengkar dengan ayahnya kemarin. Mungkin merasa buruk. Ditambah lagi, dia mabuk. Bawa dia pulang. Jaga dia malam ini. Oh, dia tidak bisa melupakan rintangan di hatinya. Selalu memikirkan penjara, merasa tidak layak untukmu. Jadi dia menghindarimu. Yuan Ye, apakah kau benar-benar tidak tahu kenapa dia memukul seseorang? Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya ingat dulu, saat kelulusan, kami mencari bunga dan membeli anggrek. Setelah kembali ke sekolah, dia pergi ke belakang panggung untuk mencarimu. Nah, setelah itu saya benar-benar tidak tahu. Oke, kamu bawa dia pulang dulu. Kak Heng, pulanglah, ayo. Kak, hati-hati pulang. Ya. Kenapa Yuan Ye berkata dia datang mencariku, tapi saya tidak pernah melihatnya? Belakang panggung ada ruang ganti, jadi saya tidak melihatnya. Xiaoheng, apa yang terjadi padamu? Kenapa menghindari masa lalu? Halo. Kamu datang untukku. Di mana kamu? Saya tidak melihatmu. Saya melihatmu. Saya datang. Mengejutkan saya. Sepertinya malam ini saya harus menginap di rumah Xia.
Coba ini, makan coklat setiap hari hidup akan manis. Xiaoheng, masalah ayahnya hari ini membuatnya tidak bahagia. Berikan ini kepadanya besok, dia mungkin lebih bahagia. Pagi. Kak Heng, kamu tidak bisa dihubungi kemarin. Saya banyak dihubungi. Saya pria, saya tidak akan tersesat. Saya tidak mengerti. Kamu bilang ayahmu hidup dengan baik, kenapa dia harus ikut campur? Apakah karena Dini melihatmu berhasil dan merasa tidak nyaman? Tuh, saya tidak punya hubungan dengan keluarga Xiao. Di mana kamu mempekerjakan pembantumu? Tidak hanya dia membersihkan untukmu, tapi dia juga menyiapkan buah-buahan. Banyak sekali jenisnya. Sangat perhatian. Kenapa kamu makan buahku? Yippee. Itu cuma 2 buah busuk. Kenapa kamu pelit sekali? Tidak. Kembalikan. Baiklah. Baiklah, aku tidak mau makan. Aku akan mengembalikannya untukmu. Aku ada yang ingin kukatakan, tapi aku tidak yakin seharusnya. Xia Shisheng sangat perhatian padamu. Bukan cuma sedikit. Dan dia mengirim pesan padaku mengatakan kamu mabuk. Aku buru-buru datang. Tapi ketika aku tiba, dia ada di sampingmu, terlihat menyedihkan. Dia Wangga Skema. Tidak perlu membuang waktu padaku. Gadis lemah itu juga mengalami kesulitan. Bahkan jika hatimu terbuat dari batu, seharusnya sudah memanas sekarang. Selain itu, mendorongnya pergi, apakah itu hal yang baik? Aku pernah ke penjara. Ayah ingin menghancurkan keluarga Xia. Jika itu apakah Anda setuju? Dan saya baru saja keluar dari penjara. Luo Yangze mungkin masih akan membalas dendam pada saya. Jika dia bersama saya, dia akan dalam bahaya lebih besar. Saudara, apakah Anda benar-benar melumpuhkan Luo Yangze untuk Xia Shisheng dulu? Lalu dapatkah Anda jamin bahwa jika Anda tindak bersamanya, Luo Yangze tidak akan membalas dendam padanya? Halo, paket ekspres Anda, tolong tanda tangani. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ini? Tidak tahu, Berdesses. Dosis kebahagiaan hari ini, tolong tanda tangani. Coba, makan coklat setiap hari, hidup akan lebih manis. Hidup akan lebih manis. Saya pikir kakak ipar lebih manis, kan? Bukankah Anda mengganggu? Wah, Xing Anda sangat cantik. Miau miau. Sangat cantik. Miau miau, seperti ini, jika kita menghadapi bahaya nanti, atur frasa kode, katakan. Pemandangan di sini indah. Mengatur kode. Anda pikir ini film mata-mata? Tetapi jika terjadi sesuatu sebelum kita bisa mengucapkan frasa, kita akan terhantam. Hei, saya serius. Hari-hari ini pulang, saya rasa ada yang mengikuti saya, menakutkan. Jadi mulai sekarang, jika kita dalam bahaya, gunakan frasa itu, oke? Baiklah, saya mengerti. Ngomong-ngomong, Xing, Anda sudah di mana Rusia belakangan ini? Berlatih tari di sini sepanjang hari, ada apa? Lelah mengejar Xiaoheng? Atau menyukai orang lain? Tidak sama sekali. Foucault berkata, aturan ketiga untuk mengejar pria adalah menjaga jarak, pertahankan sedikit misteri, lalu pada waktu yang tepat buat dia kagum. Ini apa yang Anda katakan, Xiaoheng setuju dengan pertunjukan Anda? Belum, tetapi saya minta Yuan Ye memberinya tiket. Saya bilang itu dari sepupunya.
Selanjutnya, saya akan fokus sepenuhnya pada pertunjukan kelulusan saya, lalu pada momen yang tepat buat dia kagum. Hebat. Saudara Heng, Hai Cheng sudah siap menunggu kita pergi. Kita tidak tahu kapan akan kembali. Bukankah Anda mengucapkan selamat tinggal pada kakak ipar? Tidak perlu. Sejak kakak ipar membawa Anda pulang terakhir kali, dia belum datang selama setengah bulan. Apakah dia lupa Anda? Karena dia lupa saya, Wago. Jika dia hidup baik, itulah yang paling penting. Hei Saudara Heng, Anda menulis salah, menulis nama kakak ipar. Saudara Heng, sepupu saya mengirim saya tiket pertunjukan kakak ipar. Mau? Dari mana sepupu Anda? Bukan urusan Anda, jawab saja, mau atau tidak. Pada hari pertunjukan kita pergi, Anda tidak mau, saya akan memberikannya. Gratis. Jangan lewatkan. Bekerja, jangan berdiri. Oke. Lirik. Sheng Seng, Anda benar-benar memukau. Saudara Heng, kakak ipar luar biasa. Dia tidak bicara, menggerakkan saya dengan tarinya. Bahkan bintang film kurang dampak emosional itu. Tidak heran dia adalah kepala Beijing Dance Theater. Minta sepupu Anda memberikannya ke Xia Shisheng. Jangan katakan itu dari saya. Wah, bunga. Lirik Xia Shisheng. Selamat kelulusan. Lirik. Sheng Sheng, seorang penggemar baru mengirim ini. Tampaknya berharga, jadi saya bawa cepat. Anting anggrek kupu-kupu. Dia di sini. Mio Mio, ikuti rencana. Sampai jumpa nanti. Hei, Sheng Sheng, pelankan. Xiao Heng. Anda tidak suka saya. Lalu mengapa Anda datang melihat saya? Siapa bilang saya datang melihat Anda? Pertama hari ini adalah pertanyaan kelulusan saya. Anda tidak datang melihat saya. Lalu kamu datang untuk melihat apa? Saya cuma menemani teman yang lewat. Hanya lewat? Tapi area dalam memerlukan tiket. Bagaimana kamu bisa lewat? Kamu pikir kamu siapa? Kemana saya pergi dan apa yang saya lakukan harus dilaporkan kepadamu. Hari ini adalah pertunjukan kelulusan saya. Saya tidak peduli. Kamu cuma suka saya. Kamu cuma datang untuk menonton pertunjukan saya. Ya, tepat sekali. Saya memang begitu. Menonton pertunjukanmu berarti saya suka kamu. Ada begitu banyak orang di teater, mereka semua suka kamu. Xiao Heng, apakah kamu ada waktu sekarang? Pandai suatu tempat. Saya memiliki kata-kata yang sangat-sangat penting untuk kukatakan kepadamu. So, kuda waktu. Saya benar-benar memiliki kata-kata yang sangat penting untuk kukatakan. Kata-kata ini ingin kukatakan saat lulus SMA. Xia Shisheng, jika kamu terus mengganggu seperti ini, kamu akan terlihat murahan. Mengapa kamu menangis? Melihatmu membuatku kesal. Pergilah.
Capailah. Cintaku murahan. Saya tidak akan mengganggumu lagi. Lirik? Heng? Kami udah menunggumu lama. Cepat, mobil sudah datang. Oh, ingatkan Xia Shisheng. Saya khawatir Luo Yangze akan menyakitinya. Luo Yangze, apakah dia benar-benar datang untukmu? Saya tidak tahu. Seseorang mengikutiku tadi. Saya tidak melihat wajahnya dengan jelas. Jangan terlalu gugup, Heng. Kaki Luo Yangze patah. Bagaimana dia bisa balas dendam padamu? Dia bahkan tidak bisa berjalan dengan baik. Bantu saya mengingatkannya. Ayo pergi. Ada apa? Sheng Sheng, jangan sedih. Tanpa Xiao Heng, kita bisa cari yang lebih baik. Kita tidak bisa bergantung pada satu orang. Ya, bagaimana hari ini? Adegan pengakuan cinta yang kusiapkan. Bukankah suasana bagus? Apa omong kosong ini? Bongkar semua sampah ini. Xiao Heng adalah bajingan, dia tidak pantas. Apa yang terjadi? Sheng Sheng jatuh cinta pada pria pertama kalinya, tapi dia terus menolaknya. Sangat mengecewakan. Di mana Xiao Heng? Apakah dia di rumah? Aku akan bunuh dia sekarang. Jangan pergi. Fugo Miao Miao. Apakah kamu tahu tempat untuk menghibur diri? Tempat tanpa Xiao Heng. Apa yang terjadi ini? Bertrand, polisi datang. Tidak mungkin dia. Ada apa? Aku akan menyanyikan lagu. Ayo, ayo. Teman sekelas, boleh aku pinjam gitarmu? Tentu. Xiao Heng, aku punya sesuatu yang penting untuk ku katakan padamu. Kata-kata ini ingin ku katakan sejak lulus. Xia Shisheng, jika kamu terus begini, kamu akan terlihat murahan. Mengapa menangis? Aku kesal melihatmu. Pergi, pergi. Baik. Lirik. Sheng Sheng. Aku lupa, tim Xiao Heng balap di Haicheng. Poin Hamtit Laiwan. Banyak orang di sini, jangan sampai masuk penjara. Dia bajingan, binatang.
Ya, aku binatang. Aku tidak pantas dengannya. Cukup abaikan dia. Sheng Shen pergi sendirian. Mari kita cari dia. Jika Sheng Shen terluka, aku tidak akan memaafkanmu. Kakak Heng, kamu baik-baik saja? Tidak mati. Tonton latihannya. Aku khawatir tentangnya. Tinggi dan rendah, itu tumor. Luoyangze. Luoyangze tidak bisa lari cepat. Aku akan lari keras. Harus menggoyahkannya. Kau poorly no wonder whatever yang kupikir. Siapa kamu? Apa yang Shui inginkan? Aku tidak kenal kamu. Aku berusaha laki tape seru kira kiwas karena kamu manis. Kak berindis karena kamu. Apa maksudmu? Apa maksud? Sekarang berarti kamu manis or singit kandeng ben menggoda os. Bekas menemukan daun dirugian oleh Xiao Heng seperti ini. Aku rating ngerti pingsan ang Xiao Heng friend the warrior no nagturing wanitan. Should diswirakan Xiao Heng adalah pria. Untuk melindungi sanggup disting mang firkselahan. Lirik jadi Xiao Heng pergi ke penjara karena aku. Kamu tahu, kak member siya mayroon. Aku senior lineup si Jing Shui Fandu. Untuk wenture wa Xiao Heng, aku akan bunuh dia. Buat dia membayar. Tapi aku bertemu kamu. Aku pikir membunuhnya terlalu mudah. Xiao Heng Soriano Konyol bermain suring out dan mengingatkan diri around dendams. Dia sangat mencintaimu. Balas dendam padamu. Larry Marit ada yang semester benar? Kamu terlalu banyak berpikir. Di hati Xiao Heng tidak ada aku. Jika tidak, bagaimana ditolak berkali-kali dan tertangkap olehmu? Kamu ingin balas dendam melalui aku. Kamu menebak salah. Dan, ingatkan kamu? Penculikan serius. Jika di penjara karena melukaiku, kamu tidak bisa balas dendam pada Xiao Heng. Penjara Caesar hindi ka masla. Sorry, Xiao Heng menderit. Aku serap perwit. Oh iya, kami meneringkan. Stress parak kamu. Pero rewel akan sure mording lower so. Tidak. Tidak. Aku bisa menipu Xiao Heng datang. Setelah dia datang, patahkan kakinya dengan ini. Dia tidak bersenjata, tidak bisa mengalahkanmu. Kamu ingin aku menipunya. Few words can you mention then? Sinta, dia menghina aku parah. Aku tidak ingin mempertaruhkan nyawaku untuknya. Dia tidak layak. Okay, jam. Sungguh, hat winder playing around. By last. Aku rasa beriu kesharpsanin. Akser kan raw bis melwentak beriu Xiao Heng during B. Aku akan membebaskan. Set you. Aku akan menelepon Xiao Heng. And Feri, aku ingin bertemu denganmu lagi. Setelah dia tiba, kamu bisa membalas dendam dan menyelesaikan urusan. Halo, Xiao Heng. Ponsel Sing Sing tidak bisa dilacak sama sekali. Oberwin Nars Kiriludwe. Sing Sing mengirim pesan darurat, tapi kita tidak bisa menemukan lokasinya.
Xiao. Ya, jika sesuatu terjadi pada Sheng Sheng, aku tidak akan melepaskanmu. Xia Zisheng. Hello, Xiaoheng. Saya di sini. Saya di sini. Aku tahu engkau tak suka padaku. Tapi aku masih ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Dari konser tadi malam, terus ke timur sepanjang jalan, sampai ke ujung, di mana ada tempat pembuangan sampah terbengkalai. Pemandangan di sini indah. Xiaoheng, ini sinyal darurat antara aku dan Sheng Sheng. Dia pasti dalam kesulitan. Apa yang harus kita lakukan? Kak, Kita bisa mengirim seorang kawan yang menyamar sebagai Xiaoheng ke pabrik, dan kita akan menunggu di dalam untuk waktu yang tepat. Tidak. Luo Yangze menginginkanku. Jika dia tahu dia telah ditipu, mengingat sifatnya, dia pasti akan membunuh Sandera segera. Bagaimanapun juga, aku akan membawa Sheng Sheng keluar dengan selamat. Aku telah berubah pikiran. Aku bisa memberikan maafirm. Ini nggak harus memuaskan dulu. Tidak. Pertama, lepaskan ikatanku. Jika aku diikat, itu juga tidak nyaman bagimu. Lepaskan. Membiarkan kan? Tidak. Adobe a parent. Dengan susah payah, aku telah membujukmu untuk menyelamatkan nyawaku. Jika aku melarikan diri dan membuatmu marah, maka aku akan kehilangan lebih dari yang kudapat. Percayalah padaku sekali. Kau tindak seperti Yosua. Fred Maniux. Jangan. Kau beri minum. Jangan. Xiaoheng. Sheng Sheng, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Xiaoheng. Sheng Sheng. Telepon 100 rupiah. Sheng Sheng, kau banyak berdarah. Kau terluka. Halo? Apakah ini 120? Seseorang terluka di sini. Kami di pinggir laut. Sheng Sheng. Xiaoheng. Katakan padaku, 4 tahun lalu, orang yang kau akui dengan anggrek, apakah itu aku? Jam berapa sekarang? Dan kau menanyakan pertanyaan seperti itu? Katakan padaku iya atau tidak. Ya. 4 tahun lalu, orang yang mengakui dengan anggrek adalah kau. Dan sepanjang SMA, semua anggrek yang kau terima adalah dariku. Yo, sejak tahun pertama, mulai dari meminjam pulpen di hari pertama, aku selalu menyukaimu. Lirik. Tidak. Sheng Sheng, jangan takut. Ayah di sini. Ayah. Sheng Sheng, kau benar-benar membuatku ketakutan setengah mati. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Baiklah, berhenti menangis. Aku baik-baik saja sekarang. Di mana Xiaoheng? Mengapa dia tidak di sini? Bagaimana kau masih memikirkan si brengsek itu? Jika bukan karena dia, apakah kau akan menderita seperti ini? Itu tidak ada hubungannya dengan Xiaoheng. Itu karena aku. Itu bukan salahnya. Sheng Sheng, bagaimana kau masih membela si brengsek itu? Jika bukan karena dia, apakah kau akan keluar sendirian begitu kesal? Apakah Luo Yangze akan mengarahkan kebenciannya padamu?
Sheng. Xiaoheng tidak seperti itu. Kalian semua pikir Xiaoheng pernah dipenjara dan tidak ingin aku bergaul dengannya. Kalian pikir segalanya hari ini karena dia. Tapi yang tidak kalian ketahui adalah Xiaoheng melumpuhkan Luo Yangze karena aku. Jika bukan karena insiden hari ini, aku tidak akan tahu kapan aku akan mengetahui kebenarannya. 4 tahun lalu saat kelulusan, aku sedang berganti pakaian di ruang ganti. Luo Yangze mengambil fotoku dengan ponselnya. Xiaoheng melindungiku. Itulah mengapa Ayah, Kak, apakah kau tahu betapa sakitnya bagiku ketika kalian salah paham padanya? Pernahkah kalian berpikir, jika bukan karena aku, dia juga akan memiliki masa depan cerah? Dia akan bersinar di karier yang dicintainya sekarang ini. Sheng, Xiaoheng memukul pria itu untukmu. Jika bukan karena aku, mengapa Luo Yangze mengejarku? Ayo pergi. Ayah, jika kita semua pergi, bagaimana dengan Sheng? Orang yang paling ingin dia lihat bukan kita. Nak, dia ingin melihatmu. Masuklah. Terima kasih, Paman. Xiaoheng, bagaimana kamu juga terluka? Tidak ada apa-apa. Sudah tidak berdarah lagi dan ikan segera sembuh. Sakit? Tidak kini dok Said. Tahanlah. Xiaoheng, aku sangat takut hari ini. Jangan takut. Para penjahat sudah dihukum. Aku takut tidak akan pernah melihatmu lagi. Itu yang yakin terjadi. Bukankah aku di sini bersamamu sekarang? Maka tinggallah bersamaku selamanya. Baik. Aku akan tinggal bersamamu selamanya. Lirik. Apakah aku manis? Manis. Apakah kamu tahu betapa setiap kali kamu menolakku dulu, betapa sedihnya aku merasa? Kamu bahkan bilang kita tidak dekat. Kamu menghapus WeChatku. Kamu bilang cintaku murahan. Maaf, aku salah. Aku sering bicara kasar. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu lagi. Kamu memukuli Luo Yangze hingga babak belur untukku. Sekarang para penjahat sudah dihukum. Tapi kamu juga mengorbankan 4 tahun terbaik hidupmu. Apakah kamu tahu, kamu mendapat nilai 7,8 dalam ujian masuk perguruan tinggi, peringkat ke-10 di kota. Jika Luo Yangze tidak menculikku, aku tidak akan menemukan kebenaran secara kebetulan.
Apakah kau berencana menyembunyikannya dariku selamanya? Ya, Kau... Aku masih ingat. Kau menulis di papan tulis, universitas impianmu adalah Politeknik. Tapi digantikan oleh penjara. Apakah itu sepadan? bagimu itu sepadan. Kuharap dalam 4 tahun yang kuhilang, aku bisa berada di sisimu. Kuharap setiap kali kuberikan anggrek padamu, aku yang melakukannya. Hebat! Liriki. Bagimu Iki, aku tidak menyesal. Oh, kamu tidak perlu memegangiku. Dokter bilang aku boleh pulang. Tidak mungkin. Bagaimana jika kamu jatuh? Baiklah, tidak perlu mengantarku. Kalian muda, terus bermain di sini. Aku dan Shichen akan kembali ke ibu kota dulu. Ada banyak pekerjaan menunggu di perusahaan. Ayah, dengan dia di sini, jangan khawatir. Jangan khawatir, paman ketiga. Sampai jumpa. Baik, kembalilah. Ayah, apa kau benar-benar setuju Xiaoheng bersama Sheng Sheng? Bahkan jika Xiaoheng memukul seseorang untuk Sheng Sheng, dia bertindak terlalu impulsif, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Ini hanya pacaran, belum menikah. Anak ini mirip denganku saat muda. Dia memiliki sifat garang. Aku percaya padanya, dia pasti akan mencapai hal-hal besar. Soal waktu di penjara, Xiaoheng masih muda dan panas kepala saat itu bisa dimaklumi. Kakakmu benar-benar tidak menyukaiku, menyalahkanku karena mencuri adiknya. Dia dan kamu hanya belum akrab. Akan baik-baik saja setelah kita akrab. Kamu cukup sadar diri. Kakak Chen hanya tidak menyukaimu. Apa yang kau katakan? Aku tidak berbohong. Tanyakan di ibu kota, ketika tuan muda kedua keluarga Shao disebutkan, adakah kata baik? Kakak Chen berkata, adiknya tidak boleh menikahi orang sepertimu, bajingan tak berguna. Hentikan omong kosongmu. Sebelum aku bersama Xia Shisheng, aku tidak peduli pendapat orang. Asal aku hidup nyaman, tapi sekarang berbeda. Sheng Sheng, suatu hari aku akan berdiri di sisimu dengan harga diri. Fugao dan Miao Miao, mereka pergi terjun payung. Untuk makan siang, hanya kita berdua. Baik. Bos. Tuan, Terima kasih. Sheng Sheng, kamu lihat dulu. Tidak nafsu makan? Kamu lihat saja. Udang longjing, tumis rebung, babi kecap, dan bakpao telur kepiting, sayur campur, dan sup iga babi dengan kastanya air. Untuk makanan penutup, berikan aku 1 patung teratai dengan osmanthus. Yang mei dingin. 1 lagi. Cukup, cukup. Hanya kita berdua. Kita tidak bisa menghabiskannya. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Terima kasih. sama-sama tunggu sebentar kalian berdua. Kamu memesan semua hidangan ini, sup, dan makanan penutup. Bagaimana jika kita tidak bisa menghabiskannya dan membuangnya? Tidak banyak, kurasa. Ini kencan pertama kita. Sejak kita bersama, kurasa harus formal. Ketika kita kembali ke ibu kota, aku akan tak menggantinya dengan pesta kekaisaran Manchuhan. Pesta kekaisaran Manchuhan. Kamu memperlakukanku seperti ibu suri. Hidangan dan sudah siap. Selamat makan kalian berdua. Terima kasih. Aku penasaran.
Apa yang kamu pesan hari ini ternyata adalah hidangan favoritku. Xiao Heng mengaku dengan jujur. Apa yang terjadi? Xiao Heng mengaku dengan jujur. Apa yang terjadi? Aku ingat di sekolah, setiap kali kamu pergi ke kantin, kamu akan mengambil udang dan rebung. Lalu, sup di kantin berbeda setiap hari. Hanya pada Jumat ada sup iga babi dengan kastanya air. Jadi kamu hanya minum sup pada Jumat. Ikan asam manis di kantin terkenal, tapi kamu tidak pernah memakannya. Jadi ku tebak, kau mungkin tidak suka ikan. Juga, aku ingat seharusnya di semester kedua SMA, aku pernah mendengar kamu dan miau-miau berkata Bibi baru datang ke rumahmu. Bubur akar teratai enak, minumlah semangkuk setiap hari. Saya kira tahu apakah bubur akar teratai toko ini cocok dengan seleramu. Coba nanti. Dan bagaimana dengan hidangan lain yang tersisa? Saya memesannya sekilas. Saya pikir kamu akan suka. Xiao Heng, kamu menghabiskan seluruh waktu SMA-mu padaku, bukan? Matamu hampir menempel padaku. Ayo, buka mulutmu. Saya juga ingin menyuapimu. Ini, orang-orang sedang melihat. Ya, mereka juga sedang makan. Apa? Sekarang kamu malu. Ketika kamu menciumku semalam, tidak seperti ini. Xiao Heng, nanti saya akan memperkenalkanmu kepada anggota tim. Jangan tertipu oleh penampilan kasar mereka, tetapi mereka semua orang baik. Ini pertama kalinya kamu bertemu mereka. Jangan takut. saya tidak akan takut. Kak Heng, final akan segera dimulai. Saya akan segera ke sana. Kejuaraan motor di Haicheng ini tampak cukup megah. Anda tinggal pernah kau tidak berpartisipasi. Saya telah memenangkan semua kejuaraan dalam kompetisi seperti ini. Apa gunanya menang lagi? Oh, kamu sebaik itu? Jika kamu berpartisipasi lagi, juaranya pasti kamu. Nah, menurutmu siapa pacarmu? Tuan Xiao. Bagaimana latihan dua orang itu? Jangan khawatir Kak Heng, mereka dari tim kami semua terbaik. Dijamin membawa pulang kejuaraan. Oke. Kak Heng, mengapa tidak memperkenalkan istrimu? Izinkan saya memperkenalkan istri saya kepada semua. Xia Shisheng. Halo kakak ipar. Tidak heran Tuan Xiao tidak menyukai wanita lain. Lagi pula, di seluruh ibu kota, sulit menemukan siapapun yang lebih tampan dari Xia Shisheng sebagai yang kedua paling tampan. Jadi kamu benar-benar tidak punya orang lain? Tuan Xiao kami sangat lajang. Para pembalap, sekarang nyalakan mesinmu. Lihat dua itu berbelok berdampingan, nomor 6 dan 17. Sudut miring mereka saat berbelok disebut garis seret lutut. Tanpa sedikit keberanian, siapa yang berani melakukannya? Hei, tapi mereka hanya di posisi kelima dan keenam. Apa terburu-burunya? Lihat, pembalap depan yang mengambil jalur luar harus meninggalkan celah dalam. Pada titik ini, tambah gas. Sebenarnya ini seperti bermain kartu. Kamu harus menghitung dengan akurat kartu apa yang akan dimainkan lawan berikutnya.
Mobil depan bertahan terlalu ketat. Pembalap nomor 5 sedang menggunakan taktik pemblokiran draft. Di tikungan buta, itu keuntungannya. Ya. Mengerti? Mengendarai mobil. Sama sepertinya mengejar sis ranking, kamu perlu tahu kapan harus mendorong keras dan kapan harus menunggu. Apakah aku terlihat cantik? Ya, kamu yang tercantik di dunia. Hey, kemampuan fotoku tidak buruk, ya? Kenapa tidak kamu katakan itu karena aku yang secara alami tampan sehingga aku terlihat cantik? Ya. Sheng kita adalah yang tercantik di dunia. Apa? Pernahkah kamu memikirkan bagaimana perasaan kita yang jomblo? Oh, ayolah. Berhenti mengganggu. Pergi. Sheng. Baik, sudah larut. Semuanya pulang dan istirahat lebih awal. Kita akan minum perayaan kita lain waktu, oke? Kakak ipar? Apa yang kakakku baru panggil kamu Sheng? Kamu benar-benar pandai bicara. Kakak Heng, aku adalah mak comblang untuk kalian berdua. Satu kalian menikah dan aku harus duduk di meja utama. Mak comblang, ya? Aku akan menendangmu lagi. Ayo pergi. Oke. Kakak Heng, kami tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Kami akan minum sendiri. Pergi. Sheng. Tambahkan aku di WeChat? Tidak. Hah? Dulu seseorang menghapusku dengan cepat. Aku menambahkanmu dan bahkan tidak mengatakan sepatah kata. Kamu mengirim $1,000 dan puff langsung menghapusku. Sekarang kamu ingin menambahkan aku kembali? Tidak mungkin. Sheng, aku salah. Tambahkan aku, tolong tambahkan aku. Banyak orang ingin menambahkan aku di WeChat, tapi aku tidak menerima sembarang orang. Aku punya ide. Bagaimana dengan ini? Kita saling menambahkan kembali, lalu kamu menghapusku lagi setelahnya. Kita akan imbang. Adil, apakah itu baik? Aku punya ide lain. Kenapa tidak kamu tantang mereka ke lomba push-up? Jika kamu menang, aku akan menambahkanmu kembali. Kakak Ye, apa yang mereka bicarakan? Oh tidak, ini benar-benar kacau. Dongji orang terkuat kita di push-up. Aku akan menantangnya. Baik. Apakah kamu serius akan melakukan ini, Kakak Heng? Mari lakukan dengan benar. Jangan tahan-tahan. Aku tidak bisa. Kakak ipar, Kakak Heng terlalu kuat. Tidak bisa mengalahkannya. Sekarang serius, cepat. Ayolah. Ayo. Bersih. Mulai. 1, 2, 3. 41, 42, 43, 44 Dongji. Tidak ada rasa waktu. Kamu benar-benar menantang Kakak Heng? Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Kakak Heng luar biasa. Aku menang. Ini WeChatku. Hei, kemana kamu pergi? Tambahkan aku di WeChat. Oke, tambahkan. Oke. Lihat dirimu. Kamu berkeringat, rambutmu semua basah. Astaga, berkeringat. Aku tidak lelah. Hanya 52. Lain kali aku akan melakukan 520 untukmu.
Kakak Heng, lain kali kakak ipar datang ke tim, beritahu aku saja. Aku akan cuti. Aku tidak akan makan makanan anjing pasangan kalian lagi. Jika tidak, lihat timnya siapa yang mengantuk. Kalian berdua. Lupakan, abaikan. Daripada ini, aku lebih suka makan makanan anjing kalian. Ayo pergi. Sampai jumpa. Sampai jumpa di ibu kota. Lebih banyak camilan panggang siap. Ayolah. Maka aku akan makan semuanya. Permisi, apakah Anda Xia Shisheng, Guru Xia? Ya, itu aku. Aku adalah siswa dari Akademi Tari Haicheng. Anda adalah idolaku. Bisakah aku berfoto dengan Anda? Tentu saja. Kakak, bantu kami ambil foto? Baik. Senyumkan. Ayo, mendekatlah. Terima kasih, Guru Xia. Guru, boleh tanya sesuatu? Apakah pria di sampingmu? Ya, dia pacarku. Guru Xia, jadi kamu suka tipe seperti ini? Apakah Guru Xia punya selera unik? Tidak, kakak, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud lain. Baiklah ya, saya tidak akan ganggu kalian lagi. Selamat tinggal, Guru Xia. Dah. Bagaimana seleraku unik? Unik berarti seleramu hebat. Memuji diri sendiri. Sheng, kamu mengakui hubungan kita begitu saja. Tidakkah kamu pikir ini mungkin sedikit mempengaruhi karirmu? Tidak mungkin. Berkencan adalah kebebasan pribadiku. Selain itu, saya dalam hubungan serius. Dia pria yang baik. Mengapa itu mempengaruhi pekerjaanku? Maksud saya, bagaimana jika mereka tahu kamu bersama orang paling gagal di ibu kota? Bukankah penggemarmu akan kecewa dan berhenti mengikutimu? Xiaoheng. Saya harap orang yang menyukaiku melakukannya karena keterampilan profesional saya yang solid, bukan karena kehidupan pribadi saya. Dan kamu pasti akan bersinar suatu hari. Saya percaya padamu. Saya hanya bertanya biasa saja. Apakah kamu yakin hanya bertanya biasa saja? Tentu saja. Apalagi yang mungkin dia katakan, sesuatu yang tidak nyaman. Saya tahu ketika kita bersama, banyak orang akan berpikir kita tidak cocok. Xiaoheng, di hatiku, kamu selalu yang terbaik. Sheng, sejak saya memilih untuk bersamamu, saya tidak pernah berencana melepaskan seumur hidup. Sheng, beri saya waktu. Saya akan membuat diri saya layak untukmu. Apakah kamu memelihara ikan? Minum cepat. Istirahat lebih awal. Kita akan kembali ke ibu kota besok. Kamu juga istirahat lebih awal. Kamu perlu menyetir besok. Hei. Apa yang kalian berdua lakukan sangat membosankan. Membuat kami anjing lajang merasa tak terlihat lagi ya. Saya akan antar ipar perempuan saya pulang dulu. Lanjut. Pergi saja, saya tidak main dengan kalian. Dirga sangat menyebalkan. Ayo main batu gunting kertas. Saya sedang menggunakan dana yang kakek tinggalkan untukku untuk menghasilkan uang sebelumnya, tapi saya belum sentuh pasar saham sejak keluar. Sekarang saya punya Sheng. Sudah kembali? Saya beli sarapan. Mengapa banyak sekali? Inko adalah spesialis lokal. Kamu tidak akan dapatkan sekali kamu pulang. Saya cari panduan online tadi malam, dan kemudian strateginya mengatakan, Baloven dari Shu Jifenpu adalah yang terbaik.
Dan rice roll Jang Lao Thai juga lezat. Kue kelapa dan beras ketan hanya otentik kalau dari toko teh pagi jauh. Cepat coba. Kamu beli sarapan dan keliling kemana-mana, 1, 2, 3, 4, 5 toko? Hanya soal sarapan. Bodoh, makan saja, pulang pergi naik mobil cepat kok. Makan selagi hangat. Sampai jumpa di ibu kota. Sia si Sheng kamu naik mobilku. Masa pulang pakai mobilnya dia? Belakangan Tuan Muda Fu tidak senang padaku. Apa? Karena kamu dan Shisheng kami terlalu sering berpura-pura pacaran, jadi sekarang membenciku. Shishengmu kamu menjijikkan. Shisheng. Mobil jeleknya itu. Tidak senyaman mobilku, oke? Bener-bener. Tapi aku malah suka naik mobil jeleknya itu. Sia si Sheng meninggalkan teman demi cinta. Dulu kita bertiga kompak saat datang. Sekarang pulangnya terpisah-pisah. Surut. Persahabatan plastik. Sampai jumpa. Loh, kalau kamu tidak ingin menghentikanku, dengan omong kosong ini, kita sudah lama sampai di ibu kota. Sampai jumpa. Ayo pergi. Kelihatannya Fu Cheng memang padaku belakangan kurang senang. Fugao dan Miao Miao mereka tumbuh bersamaku sejak kecil. Mungkin dia pikir, aku terluka karena kamu. Gak apa-apa, berikan dia waktu sedikit, nanti juga baikan. Maaf, telah menyakitimu sebelumnya. Asal kamu perlakukan aku baik mulai sekarang. Tentu saja. Waktu berjalan begitu cepat. Belum sempat menikmati waktu bersamamu, sudah sampai sini. Berani-beraninya kamu tidur di mobilku. Apa kamu tidak takut aku jual kamu? Cari website dan no. Apa kau benar-benar akan melakukannya? Akan menunggumu selama 7 tahun, baru akhirnya bisa mendapatkanmu. Pikirkan lagi, apakah aku benar-benar akan melakukan itu? Baiklah. Kita sudah sampai. Mau ikut ke rumahku, menyapa ayah dan kakakku sebelum pergi. Hari sudah terlambat. Aku tidak ingin mengganggu istirahat Paman Xia. Besok saat urusan resmi selesai, aku akan telah berkunjung secara resmi. Urutan resmi? Apa urusan resmi? Urusan resmi itu artinya mengurus hal-hal penting. Kamu bicara seperti tidak bicara apa-apa. Pulang dan istirahat cepat. Aku jemput kamu besok pagi. Kamu bilang sama saja dengan tidak bilang apa-apa. Pulang dan istirahat cepat. Aku jemput kamu besok pagi. Kalau begitu aku pulang dulu. Ingat telepon aku setelah sampai. Oke. Ayah, aku pulang. Nona, Anda sudah kembali. Pak, Nona telah kembali. Shisheng, kenapa tidak telepon dulu biar ayah tahu? Shishengmu tiba-tiba muncul. Terkejut. Kamu pulang bareng Xiao Heng kan? Dia sudah pergi? Dia antar aku pulang. Dia bilang hari sudah terlambat, jadi tidak masuk menyapa. Dia akan berkunjung resmi besok. Tetap saja orang kasar. Sudah sampai depan pintu, masih tidak masuk menyapa. Dan kamu malah membela dia. Kakak, kenapa mulai lagi? Bukankah aku baru saja bilang? Xiao Heng bilang hari sudah terlambat, khawatir mengganggu kamu. Dia akan datang besok untuk kunjungan resmi. Dia datang untuk apa? Seolah-olah siapapun senang melihatnya. Baiklah. Shisheng, sudah semakin malam.
kakakmu, untuk ulang tahunmu, khusus pesan dari luar negeri 1 set gaun dan perhiasan. Lihat dulu apakah kamu suka. Benarkah? Kakak, gaun dan perhiasan apa yang kamu pesan untukku? Di mana letaknya? Cepat bawa aku lihat. Manis sekali kamu. Cepat, ayo pergi. Lapor Shisheng. Aku sudah sampai rumah dengan selamat. Silakan beri perintah. Perintah apa? Kamu gila? Apa yang kamu lakukan? Tentu saja, aku sedang memikirkanmu. Selama 4 tahun aku pergi, kamu tidak banyak kencan, kan? Pandai sekali kamu merayu. Sama sekali tidak. Aku hanya kencan denganmu, iya kan? Kalau begitu, kamu memang ahli merayu. Hentikan. Kalau aku benar-benar punya bakat merayu, aku sudah berhasil memikatmu sejak dulu. Tidak perlu menunggu sampai sekarang. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan? Aku sedang memikirkanmu. Kenapa kau meniruku? Karena aku sangat menyukaimu. Baiklah. Istirahatlah lebih awal. Besok kita ada hal yang harus dikerjakan. Selamat malam. Business. Paman Shah. Nona, Tuan Muda Xiao sudah tiba. Dia sudah datang. Paman Xia, aku datang khusus untuk mengunjungimu hari ini. Untuk berbicara denganmu tentang pernikahanku dengan Sheng Sheng. Ini adalah harta warisan keluargaku. Juga surat-surat tanah. Dan semua hal lainnya aku telah kuserahkan atas nama Sheng Sheng. Maksudmu apa? Apakah kau datang untuk pamer kekayaan? Kau pikir aku butuh uangmu? Kau dan Xiao Zeshan benar-benar ayah dan anak. Dulu dia datang melamar untukmu, tapi gagal. Sekarang kau datang sendiri untuk melamar. Sheng Sheng kita haruskah dia menikah ke keluarga Xiao kalian? Paman Xia, kau salah paham. Surat-surat tanah ini didapat dari balap motor dan perdagangan sahamku. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao. Selain Sheng Sheng, aku tidak pernah berniat mengambil apapun dari keluarga Xia. Maskapai Sheng Sheng milik Sheng Sheng. Sheng Sheng Airlines akan selalu menjadi miliknya. Milikku juga miliknya. Ayah. Apa aku sebegitu menyeramkannya? Masa iya? Aku akan memakan calon menantumu. Calon suami. Ayah, kau setuju kami bersama? Ayah tidak pernah melarangmu dari awal. Asalkan kau bahagia, asalkan dia benar-benar menyukaimu, ayah tidak keberatan. Ayah, bagaimana bisa kau begitu mudah setuju dia menikahi Sheng Sheng? 2 hari lagi, ulang tahun Sheng Sheng. Rencananya aku umumkan pernikahan kalian di pesta ulang tahunnya. Terima kasih, Paman. Ayah, kalau begitu aku antar dia pergi dulu. Silakan. Aku sudah menyelidiki pria ini diam-diam, dan dia memang berbakat yang menjanjikan. Asalkan dia baik pada Sheng Sheng, tidak masalah. Tidak kusangka ayahku akan setuju begitu cepat atas lamaran pernikahanmu. Apa susahnya menaklukkan calon mertua seperti apa? Sheng Sheng, aku tahu aku tampan, tapi tak perlu terus menatapku. Jangan yang sombong sekali. Jangan terlalu senang dulu. Sekarang ayahku sudah setuju, tapi aku belum setuju. Kalau begitu, kau tidak berniat menikah denganku? Kau bahkan belum melamarku. Bagaimana aku bisa menikah denganmu? Silsur, Kemari. Miao Miao, kau di sini apa?
Ayo ku bawa kau ke tempat bagus. Tidak usah, ayo kita ganti baju dulu. Teman sebangku, kali ini aku tidak meminjamkan bolpenku, aku ingin meminjam seluruh hidupmu. Xia Shisheng, aku Xiao Heng, si terlambat terkenal dari sekolah menengah internasional. Pengakuan ini terlambat 4 tahun. Aku tidak tahu apakah kamu masih mau menungguku. Xia Shisheng, menikahlah denganku. Nikahi dia. Aku mau. Lirik, cium. Lirik. Semua, terima kasih telah datang hari ini untuk pesta ulang tahun ke-22 putri saya. Memanfaatkan hari yang baik ini, saya, Xia, punya kabar baik untuk diumumkan. Pada tanggalan bulan depan, saya akan mengadakan pesta pertunangan untuk putri saya dan Tan Xiao Heng.祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。Hadiah ulang tahun apa yang kamu siapkan untuknya? Kenapa begitu misterius? Jangan terburu-buru. Kamu akan tahu nanti. Sheng Sheng, kamu ganti baju dulu. Tunggu aku datang. Bicaralah baik-baik dengan ayahmu. Jangan marah. Baik. Ada apa? Kamu sengaja menentangku, kan? Kamu sengaja menentangku, kan? Untuk pernikahanmu dengan putri keluarga Xia. Aku sudah berkeliling. Jika kamu tidak menghargainya, baik. Ya, tapi kamu malah menentangku. Sekarang kamu sudah putus hubungan denganku dan beralih merayu putri keluarga Xia. Apa? Sengaja menampar wajah ayahmu? Hah? Jaga mulutmu. Aku sudah lama tidak ada urusan dengan keluarga Xiao. Kamu benar-benar anak durhaka tulen. Setelah mendapat dukungan keluarga Xia, kamu ingin meninggalkan keluarga Xiao sepenuhnya. Keluarga Xiao? Jika bukan karena dukungan kakekku dulu, di mana keluarga Xiao sekarang akan berada? Aku tidak sepandai dirimu. Tepat setelah mertuamu meninggal, kamu mulai memukuli istrimu, menendang dan meninju, dan mengusirnya dari rumah. Xiao Zeshang, aku peringatkan kamu, maskapai keluarga Xia yang akan selalu milik keluarga Xia. Proyek bisnis keluarga Xia tidak akan pernah terkait dengan keluarga Xiao. Dan jika kamu berani menyentuh Xia Shisheng, aku akan mengungkap niat sejatimu kepada semua orang. Tidak percaya? Cobalah.
Koink. Bukankah kamu akan ganti baju? Aku khawatir tentangmu. Wajahmu. Itu palsu. Aku baik-baik saja. Ayo pergi. Aku akan menemanimu ganti baju. Bisakah kamu datang membantuku? Tolong, membantumu? Resletingku macet. Bantu aku. Kamu yakin ingin aku bantu? Aku hanya butuh kamu untuk membuka resletingku. Aku akan urus sisanya sendiri. Baik. Kalau begitu berbaliklah. Lirik ya. Iya kan? Tidak bisa dibuka. Kupikir ada rambut yang tersangkut tadi. Itulah sebabnya tidak bisa dibuka sebelumnya. Kenapa tidak kamu coba lagi? Ya. Apakah aku melukaimu? Aku akan lembut. Lirik. Lirik. Xiaoheng, kamu keluar dulu. Xiaoheng, kamu keluar dulu. Biarkan aku merapikan bajuku. Lirik. Hadiah ulang tahun apa yang akhirnya kamu siapkan? Jika kamu tidak segera memberitahuku, ulang tahunku akan berakhir. Masih ada waktu. 3, 2, 1. Ini untukku? Mungkin. Barangkali. Iya. Aneh. Kapan kau menyiapkan ini? Bukankah kau selalu bersamaku? Saat aku baru datang, aku tidak menyadarinya. Aku bisa sulap. Lalu bolehkan aku bertanya, bolehkah aku memberikan hadiahku sekarang? Penyihir hebatku. Tentu saja kau boleh, Tuan Putriku. Menggemaskan sekali. Lucu sekali. Bagaimana kau tahu aku suka anak anjing? Aku ingat di SMA, kau sering pergi ke toko hewan setelah sekolah. Selama 3 tahunmu di sekolah internasional, kucing liar dekat sekolah kita dan anjing liar menjadi sangat gemuk. Mike, sudah kau tahu tagline-nya? Sepanjang SMA, mataku hampir menempel padamu. Itulah sebabnya aku tahu segalanya. Ini untukku? Untukmu. Aku tahu kau mungkin tidak membutuhkan ini. Tapi ini juga seluruh tabunganku. Aku hanya ingin memberikan segala yang kumiliki kepadamu. Bukannya sekarang kau adalah bos besarku. Kalau begitu, kau benar-benar tidak meninggalkan jalan keluar untuk diri sendiri.
Bagaimana jika suatu hari aku meninggalkanmu? Kau akan kehilangan segalanya. Bahkan jika engkau menipuku sampai celana dalam pun tidak ada, aku tetap rela. Sayangnya aku tidak tertarik pada celana dalammu. Itu tidak boleh. Saat Shisheng dan aku menikah, kau berikan kami cincinnya, oke? Oke? Beri dia nama. Kau dinamai Raja Telat. Raja Telat. Tunggu. O'clock. Raja Telat? Kau sepertinya membicarakanku. Aku tidak. Ada Raja Telat lain di sini. Menikah melelahkan, ikan? Ya, sangat lelah. Menikah sangat melelahkan. Sekali seumur hidup sudah cukup. Jika tidak melelahkan, apakah kau berencana menikah lagi? Aku tidak mengatakan itu. Xia Shisheng, aku cinta padamu. Xiao Heng, aku juga mencintaimu. Tunggu sebentar. Shisheng, mengapa engkau menghindar? Bukankah engkau berkata, kita bisa berbagi tempat tidur secara legal? Aku gugup. Aku akan mandi dulu. Ya, jangan terburu-buru. Kita akan mandi bersama nanti. Panggil aku. Hank. Aku gugup. Aku tidak berpengalaman. Mengapa gugup? Ini juga pertama kalinya untukku. Kita bisa belajar dari satu sama lain. Dan saling mengajari. Shisheng, pertama kali aku melihatmu, aku tahu di hidup ini, aku hanya akan menikahimu.